Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut dengan hangat kunjungan resmi dari PM Australia yakni Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta. Kita akan langsung menanyakan bagaimana situasi terkini pemirsa di Istana bersama dengan rekan kami Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana kegiatan dari kedua pemimpin negara saat ini di Istana? Ya, Fahada, menjawab pertanyaan Anda tadi kita bahkan sama-sama menyaksikan ya di layar kaca TV One bahwa tadi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kemudian bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran baik dari Parlemen Indonesia maupun juga Parlemen Australia yang berjalan masuk dan saling bertegur sapa di dalam, dan memang tadi sudah ada, kita lihat sama-sama mereka duduk bersama, kemudian saling melempar senyum, setidaknya saling ramah tamah begitu ya, karena memang selanjutnya keduanya akan melaksanakan pertemuan bilateral bersama dengan para menteri Kabinet Merah Putih dan juga Parlemen Australia. Selain itu juga nantinya direncanakan ada pertemuan tete-a-tete atau tatap muka antara Presiden Prabowo dan juga Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Dan memang untuk pembahasan yang menariknya tentu akan kita dengarkan sama-sama dalam joint statement yang biasanya dijadwalkan setelah pertemuan berlangsung. Selain itu kemudian nantinya juga biasanya, ini umumnya dalam kunjungan kenegaraan, kita akan mendengarkan sama-sama dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman serta butir-butir pola kerjasama yang disepakati oleh kedua belah negara. Dan memang kita mengulas sedikit terkait pola kerjasama ataupun juga potensi kerjasama yang mungkin digarap oleh kedua belah negara. Memang sejak terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia sebagai petahana begitu ya, Anthony Albanese ini memang dilantik pada bulan Mei 2025 ini, artinya belum lama untuk dilantik. Kemarin langsung memutuskan untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dengan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita melihat bahwa dari prioritas tersebut memperlihatkan kemudian bagaimana Indonesia menjadi salah satu mitra strategis bagi Australia dengan dipilih menjadi negara yang kemudian dalam waktu dekat pasca dilantiknya Anthony Albanese menjadi negara yang dikunjungi oleh Perdana Menteri Australia bersama dengan jajaran parlemen. Kemudian juga potensi pembahasannya ada banyak sekali, karena kita tahu bahwa di bulan Mei 2025 ini merupakan bulan yang sempat diperingati Hari Buruh pada tanggal 1 kemarin, dan berkaitan dengan itu, sebagai informasi, Anthony Albanese merupakan tokoh nasional politik di Partai Buruh yang sudah berjuang sebagai DPR setempat sejak tahun 1996 sebagai anggota representatif. Kemudian juga ia sempat didapuk menjadi ketua Partai Buruh sejak tahun 2019, dan bahkan janji politiknya pasca memenangkan pemilu kemarin adalah Anthony Albanese juga menjanjikan di perkembangan di bidang-bidang sosial, diantaranya seperti regulasi ataupun juga reformasi regulasi migrasi bagi para migran permanen maupun juga migran sementara, yang kemudian mengedepankan dan juga mendorong kesejahteraan masyarakat Australia. Kemudian selain itu juga di bidang kesehatan ada kartu Mediacare. Mediacare ini sebagai gambaran adalah seperti kartu BPJS jika di Indonesia. Dan kartu Mediacare ini yang kemudian didorong oleh Anthony Albanese untuk dalam setiap kampanyenya, dan disampaikan bahwa ini merupakan salah satu program prioritas dari Australia sendiri di bawah kepemimpinan lanjutan atau petahana dari Anthony Albanese. Dan kartu Mediacare ini sendiri dalam reformasinya ini Anthony Albanese menjanjikan ada sekitar dana sebesar 8,5 miliar dolar Australia yang kemudian akan dialokasikan untuk reformasi maupun juga pembenahan sistem Mediacare, serta kemudian juga untuk peningkatan berbagai fasilitas penunjang dari Mediacare untuk kesehatan masyarakat Australia. Selain itu di bidang properti juga Anthony Albanese menyampaikan bahwa setidaknya pemerintahannya akan menyiapkan sebanyak 100.000 rumah dengan DP 5% yang akan disebar kepada masyarakat Australia, dan dijanjikan menjadi program yang salah satu. Kemudian juga kita mengingat kembali di Indonesia ada program rumah subsidi yang coba digalang oleh Kementerian Perumahan dan Pemukiman atau PKP, yang kemudian sudah ditargetkan sebanyak 3 juta rumah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Artinya ada beberapa
titik-titik potensial kesepakatan yang akan dijalin kemudian dari kedua belah negara, dan tentunya kami akan sangat-sangat menantikan pola-pola kerjasama tersebut dalam nota kesepahaman yang rencananya akan disepakati oleh kedua belah pihak pada siang hari nanti. Dan sebelum menuju ke sana, begitu ya, kita kemudian akan menantikan jalannya pertemuan tete-a-tete atau tatap muka antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Anthony Albanese, karena memang selain tadi isu-isu atau juga potensi-potensi kerjasama apa saja, yang menarik juga untuk kita simak adalah dinamika dunia global, karena ini kemudian yang juga berpotensi untuk dibahas. Tidak hanya isu-isu kawasan di kawasan Asia maupun juga di Australia, namun juga maksud kami kawasan Asia dan juga Oseania, tetapi juga isu-isu kawasan di situasi global yang memanas, seperti di kondisi global di Rusia dan Ukraina yang juga menjadi fokus bagi kedua belah negara. Karena itu kami juga sempat melakukan sedikit pendalaman materi, karena memang kemarin disampaikan oleh Direktur Kementerian Luar Negeri, ada Roy Sumirat yang menjabat sebagai juru bicara, begitu ya, di mana kemudian Roy mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan atau menunjukkan sekaligus menekankan kemitraan strategis dan juga komprehensif dari Australia dan juga Indonesia yang sudah terjalin sejak lama, bahkan sejak era kemerdekaan lalu. Dan kemudian peningkatan ini juga tidak hanya dalam isu-isu ataupun juga potensial apa saja yang akan dibahas, tetapi juga lini-lini seperti bidang ekonomi, ketahanan pangan, serta perdagangan dan juga energi menjadi beberapa poin ataupun juga topik yang akan dibahas oleh kedua belah pihak. Dan juga untuk isu-isu global dan juga isu-isu kawasan juga menjadi sisi yang kemudian coba dimatangkan oleh kedua belah negara. Apalagi jika kita menilik pada beberapa bulan yang lalu juga ada kunjungan dari negara Oseania, yaitu ini adalah Republik Kepulauan Fiji, yang kemudian mengunjungi Indonesia. Dan kita tahu bahwa Oseania dan juga Australia ini memiliki kesepahaman khusus bersama dengan Indonesia di dalamnya, dan artinya penguatan kerjasama strategis dengan negara-negara kawasan ini menjadi salah satu yang coba dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama kepemimpinan sebagai presiden, di mana kemudian juga setelah Fiji, kemudian saat ini juga ada Australia yang kemudian akan menggodok sejumlah kesepakatan yang tentunya akan kita saksikan dan kita tunggu bersama-sama seperti apa dan seberapa menguntungkan Indonesia dalam posisi kerjasama strategis dalam dalam kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan juga Australia. Sementara demikian dari Istana Negara, kembali ke Anda di studio, Fada. Ardo, pukul berapa rencananya Presiden Prabowo Subianto maupun PM Australia akan memberikan keterangan pers kepada rekan-rekan wartawan di Istana? Ya baik Fada, menantikan hal tersebut tentunya jika kita berbicara tentang pertemuan antara kedua pimpinan tertinggi dalam sebuah negara, tentunya kita tidak dapat kemudian dipastikan dalam rentang waktu. Namun yang jelas memang saat ini dengan pertemuan bilateral yang berlangsung antara pemerintah Indonesia juga pemerintah Australia dipimpin oleh masing-masing pemimpin negaranya, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajaran kabinet Merah Putih, kemudian juga ada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bersama jajaran Parlemen Australia, kemudian akan menggodok sejumlah isu strategis yang tadi sudah kami sampaikan. Dan artinya setelah membahas kerjasama bilateral atau poin-poin apa saja yang akan dimatangkan dan akan disepakati nantinya, kemudian juga akan dilanjutkan dengan pertemuan tertutup atau tatap muka hanya antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, kemudian akan membahas dan juga mungkin saja untuk kemudian mematangkan dan juga mungkin mengotak-atik begitu ya apa saja poin-poin yang akan disepakati. Dan yang jelas setelah rangkaian tersebut nantinya rencananya pada siang hari nanti, karena akan dilangsungkan juga makan siang bersama antara kedua belah pihak, dari pemerintah Indonesia akan menyambut makan siang bersama dengan delegasi Australia sekitar pukul 12 siang nanti. Artinya joint press atau statementnya akan dilangsungkan pada yang hari nanti, mungkin di tengah hari lebih tepatnya. Namun yang jelas untuk timeline sendiri kami deklarasikan sejak awal bahwa belum tentu persis jadwalnya sama persis, karena memang kita tahu bahwa pertemuan tersebut akan membahas sejumlah isu-isu yang berpotensi sekali untuk kemudian membuat waktu penggunaannya jadi dinamis, apalagi ada beragam isu, mulai dari isu ketahanan pangan, sosial, kemudian juga isu-isu lain yang kemudian menyangkut kawasan Australia dalam hal ini adalah Oseania bersama dengan juga Asia dalam hal ini adalah Indonesia, yang kemudian akan dibahas dalam kemitraan
strategis komprehensif antara kedua belah negara. Artinya tentu untuk selain isu yang dinamis, memungkinkan sekali untuk waktu pembahasannya juga menjadi dinamis. Namun yang jelas rangkaian tadi saya sampaikan bahwa selain pertemuan bilateral antara kedua belah pemerintah, baik parlemen Australia maupun juga pemerintah Indonesia, kemudian akan langsungkan dengan pertemuan tertutup atau tete-a-tete, pertemuan tatap muka antara kedua belah pucuk pimpinan negara. Lalu kemudian akan langsungkan dilanjutkan dengan makan siang bersama para delegasi Australia dan juga pemerintah Indonesia. Sementara demikian, Fahada Indi kembali ke Anda. Ya, terima kasih Ardo atas laporannya. Artinya saat ini kedua pemimpin negara, baik itu Presiden Prabowo Subianto maupun PM Australia ini masih melakukan pertemuan membahas sejumlah isu-isu prioritas kedua negara, pemirsa, termasuk peningkatan kerjasama antara Indonesia Australia di berbagai sektor. Dan demikian Breaking News TV One, saya Fahada Indi pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Metropolitan bersama dengan Leo Sibarani. Selamat siang dan sampai jumpa.